Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, how are you today? I hope you in good condition. Nah, kali ini kita akan belajar chapter 5. Kita akan melanjutkan materi berikutnya. Kalau kemarin kita belajar tentang present progressive tense, sekarang kita akan belajar tentang past progressive tense. Nah, apa itu past progressive tense? Past progressive tense adalah tense yang menunjukkan aktivitas yang sedang terjadi atau berlangsung pada waktu yang lampau dan sudah berakhir. Nah, di sini dari pengertiannya bisa kita lihat perbedaan antara present progressive tense dengan past progressive tense. Kalau kemarin present progressive tense itu dia menunjukkan aktivitas yang sedang berlangsung pada saat sekarang dan belum berakhir. Nah, sekarang past progressive tense kita belajar tentang bagaimana menyatakan aktivitas yang sedang terjadi atau berlangsung namun pada waktu yang telah lampau. Contoh yang paling mudahnya adalah misalkan kita sedang berbicara tentang kegiatan yang kita lakukan pada hari Minggu lalu. Nah, itu berarti kita sedang menceritakan apa yang sedang kita lakukan pada hari Minggu kemarin. Contohnya adalah pada hari Minggu kemarin Ani sedang pergi ke rumah neneknya. Nah, itu berarti menunjukkan bahwa Ani sedang melakukan sesuatu pada waktu yang telah lampau. Nah, kita lihat contoh berikut ini. We will play roles of speakers in this conversation below. On Monday, Siti, Udin, Benny, Edolina, and Dayu talk about their activities the day before on Sunday. Nah, ini berarti artinya adalah pada hari Senin, Siti, Udin, Benny, Edolina, dan Dayu membicarakan tentang aktivitas mereka sehari sebelumnya, yaitu pada hari Minggu. Nah, di sini kita lihat. Did you all go to practice football? Only Udin and I went to practice football. Eddie could not come because he had much homework to do. Yes, when we got there to pick him up, he was doing his math homework. Nah, di sini bisa kita lihat yang dicetak tebal adalah dalam kalimat he was doing his math homework. Nah, kenapa? Karena di sini bisa kita lihat ya, mereka sedang bicara tentang aktivitas yang mereka lakukan di hari sebelumnya, yaitu pada hari Minggu. Berarti sudah lampau waktunya dan sudah berakhir ya. Lina bertanya di sini, apakah kalian pergi latihan sepak bola kemarin? Benny menjawab, hanya Udin dan saya yang pergi berlatih sepak bola. Edo tidak bisa datang karena dia memiliki PR yang banyak. Kemudian Udin mengatakan, ya, ketika kami menjemputnya, dia sedang mengerjakan tugas matematikanya. Nah, di sini berarti pada hari Minggu kemarin ketika Udin dan Benny menjemput Edo sedang mengerjakan PR matematikanya. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa ketika Udin dan Benny pergi ke sana, si Edo ini sedang melakukan aktivitas yang sedang terjadi atau berlangsung pada hari Minggu itu atau waktu yang sudah lampau, karena dia bercerita pada hari Seninnya. Nah, kemudian bagaimana kita melihat pola kalimatnya? Nah, di sini kita buat subjek generalnya atau umumnya adalah Ayu, Dewi, she, he, it. Nah, di sini apa yang berbeda? Kalau present kemarin kita memakai to be, am, is, dan are. Namun di past progressive tense ini hanya ada dua to be, yaitu was dan were. Nah, apabila kita memakai subjek I, maka di sini to be yang harus kita pakai adalah was. Contohnya, I was eating. Kemudian, apabila dia subjeknya adalah you, they, dan we, kita di sini memakai subjeknya adalah were. Contohnya adalah you were eating, they were eating, we were eating. Nah, ini berarti kita memakai to be were ini ketika kita memakai subjek majemuk ya, atau subjeknya adalah subjek yang menyatakan jamak. Kemudian kita lihat apabila dia subjeknya adalah she, he, it. Nah, kalau dia she, he, it berarti kita memakai to be-nya adalah was. Contohnya, she was eating, he was eating, it was eating. Nah, di sini di past progressive tense ini yang perlu kita lihat adalah subjeknya,
to be, dan juga adalah verb ing atau kata kerja ditambah dengan ing-nya. Maka dari contoh berikut, dari contoh tadi maksudnya kita bisa menyatakan bahwa pola atau bentuk dari past progressive tense ini adalah subjek ditambah to be-nya adalah was dan were, ditambah dengan verb ing atau kata kerja bentuk pertama yang ditambah dengan ing. Contohnya, she was drinking. She was drinking. Nah, sini adalah subjeknya adalah she, to be-nya adalah karena dia bentuk tunggal, berarti kita pakai di sini to be-nya adalah was. Kemudian minum berarti kita buat di sini kata dasarnya adalah drink ditambah dengan ing berarti menjadi drinking. She was drinking. Kemudian untuk kalimat negatifnya atau menyatakan tidak, contoh kalimat pola kalimatnya adalah subjek ditambah to be, was atau were, ditambah dengan not, ditambah dengan verb ing. Contohnya, she was not drinking. Kemudian kalimat tanyanya atau interrogatif adalah rumusnya to be duluan, berarti was atau were-nya di depan, kemudian baru bertemu dengan subjek, baru kemudian ditambah dengan verb ing-nya. Contohnya, was she drinking? Apakah dia sedang minum pada saat itu? Nah, itu adalah contoh dari pola bentuk kalimat past progressive tense. Yang berbeda dengan present progressive tense hanyalah pada to be-nya saja. Apabila dia present, maka dia memakai to be, is, am, atau are disesuaikan dengan subjeknya. Namun di past ini to be-nya hanya was dan were. Was digunakan untuk subjek yang tunggal, sedangkan were ini kita gunakan untuk subjek yang jamak. Nah, sekarang tugas kalian adalah kalian bisa lihat di halaman 89 dan 90. Nah, di sini bisa kita lihat pernyataan halaman 89. Contohnya, Dayu, hi Udin, I went to your house around 10 yesterday to return your magazine, but the door was closed. I knocked on the door many times, but nobody came out. Nobody was at home yesterday. I was going to the football practice. My mom and dad were attending a wedding party, and my brother was going out with his friends. Nah, di sini Dayu mengatakan, "Hai Udin, saya pergi ke rumahmu kemarin sekitar jam 10 untuk membalikan majalahmu, namun pintu tertutup. Saya mengetuk pintu banyak kali, namun tidak ada yang keluar." Langsung Udin menjawab, "Tidak ada orang di rumah kemarin. Saya sedang pergi latihan sepak bola. Ibuku dan ayahku menghadiri pesta perkawinan dan abangku sedang pergi keluar dengan temannya." Nah, di sini berarti bisa kita lihat ketika Dayu sedang pergi ke rumah Udin, berarti di sini Udin mengatakan dia sedang pergi latihan sepak bola, orang tuanya pergi menghadiri perkawinan, dan juga abangnya sedang pergi dengan kawannya. Dan di sini bisa kita lihat pernyataannya adalah Dayu went to Udin's house last Sunday, but she did not meet anybody there. Udin was going to the football practice, his mom and dad were attending a wedding party, and his brother was going out with his friend. Nah, di sini tugas kalian adalah hanya menyimpulkan kembali apa simpulan dari kalimat di halaman 89. Saya beri contoh, kemudian yang nomor 2. Pernyataannya adalah, did you all go to the practice football? Only Udin and I went to practice football. Edo could not come because he had much homework to do. Yes, when he got there to pick him up, he was doing his math homework. Nah, di sini saya bisa simpulkan bahwa last Sunday, hari Minggu kemarin, when Benny got to Edo's house, Edo was in the middle of something. Minggu kemarin ketika Benny pergi ke rumah Edo sedang sibuk. Berarti di sini bisa simpulkan bahwa apa yang sedang Edo lakukan? He was doing his math homework. Dia sedang mengerjakan tugas matematikanya atau PR matematikanya. Dan sekarang tugas kalian adalah kerjakan nomor 3 dan 4. Kalian baca dulu dialognya, kemudian kalian simpulkan apa kira-kira. Jangan lupa ganti kalimatnya. Contoh nomor 3 itu, last Sunday, Edo's father got home at around 4. At that time, blank 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 atau titik.
Minggu kemarin ayah Edo pulang pada pukul 4. Pada saat itu, titik-titik. Nah, apa yang terjadi pada saat itu? Nah, bisa kalian lihat ya di percakapan di dialog nomor 3. Oke. Demikianlah materi hari ini, dan jangan lupa kerjakan tugas. I think that's all. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.